Sesungguhnya polemik nasab atau problem tentang nasab yang beredar di Indonesia, kita semua rakyat Indonesia, siapapun orangnya lah, nggak pengen kita nyakitin orang itu, nggak pengen. Begitu juga kita ini juga nggak kepengen orang lain nyakiti kita, sehingga yang ada adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain memberi manfaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi pada dasarnya awal terjadinya problem-problem nasab ini yang asli itu karena kita ini loh, selama hidup dari sejak kecil memahami ayah kita, kakek kita yang sering didatangi Habib, beliau yang selalu minta-minta, kita pun takdim karena memang ajaran orang tua kita seperti itu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul, malam yuwakir kabirona wa malam yarham sohirona falaysa minna. Jadi sejak kecil kita sudah dilatih untuk memuliakan yang lebih tua dan untuk memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil, sudah terlatih, sehingga akhlak-akhlak mulia yang sangat mengkristal untuk kalangan kita, untuk apa itu wabil khusus orang Indonesia ya, wabil khusus lagi orang Jawa, ini sudah apa itu mengkristal untuk hormat menghormati, memilihkan yang terbaik, berhusnudon dan lain sebagainya. Tapi tahun bertambah tahun terus bergulir terus, ini nampaknya apa itu mereka yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul ini kelihatannya ada celah-celah yang kita ini iskal, sangat-sangat iskal, dan keiskalan kita ini sudah lama. Jadi seumpamanya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita memutuskan untuk gabung ke PWI, ini yang asli sudah lama gitu, problem yang sudah lama. Kita semestinya ini apa itu pengennya ini hidup enak nyaman, tapi apa yang terjadi, kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta, tapi ini ada kejahatan minta yang sifatnya adalah maksa-maksa, bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamonan seorang Habib datang, beliau minta jubah, lalu saya ambilkan jubah, beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu toh, 1 bopet saya bawa, apa yang terjadi? Dibawa semua, dibawa semua, yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja, nyampe ada santri cantik lewat langsung ditembung, bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan apa itu pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari, apa yang terjadi? 1 minggu 2 minggu 1 bulan nggak dikembalikan, dibawa pergi gitu. Walaupun pada akhirnya terus apa itu ada apa itu ada Habib Alwi yang melihat kejadian ini, kemudian dilaporkan di Polres, lalu dikejar. Alhamdulillah motornya dikembalikan. Tidak cuma itu saja, mobil kita, padahal mobil itu mobil rental. Jadi saya itu merental mobil. Jadi beliau pinjam mobil, sudah kita gratisin. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu enggak datang. Pada akhirnya apa terjadi? Kita juga tanggung jawab untuk membayar apa? Rentalan. Digadekan gitu loh. Pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat-sangat meresahkan. Dan ini madorot gitu loh. Padahal dalam kehidupan kita kan madorot. Jangan sampai orang lain itu madorot pada kita. Waladiloro. Dan kita juga jangan sampai apa itu memadoroti ke orang lain gitu. Ini gara-gara semacam ini kami sering istikharah, belum ada jawaban. Di waktu apa itu Kiai Haji Imaduddin menggulir sebuah keilmuan tetis, kami masih tidak cocok. Bahkan pidato-pidato saya kalau panjenengan lihat di apa itu beberapa media sosial, saya ngecam tetisnya Kiai Imad. Tidak setuju sama sekali. Karena saking khusnudonnya gitu loh. Karena apa itu bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara, kan kitabullah wa itrati. Jadi apapun yang terjadi pada dzurriyyah Rasul tetap kita tutupi. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, tidak cuma itu saja. Nyampe saya itu sering dikatakan kiai fasik dan sebagainya. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada yang jual sarung, 1 kodi, 2 kodi, ada yang jual figura, padahal figuranya paling ya segitulah.
Ini kalau dibeli di pasar paling itu sekitar 500.000, dipaksa harganya 4 juta sekian. Lalu kita punyanya cuma uang 500.000. Habib mohon maaf, ini ada uang 500.000, udah nggak usah dijual ke saya. Ini untuk Habib saja. Apa yang terjadi? Marah-marah, bahkan mengatakan apa itu ulama fusak gitu. Pada akhirnya toh kita hutang-hutang, walaupun setelah kita hutang itu kita juga tersiok-siok untuk membayar. Ini loh, masya Allah. Setelah itu toh saya apa itu mendapatkan isyarah dan mendapatkan apa itu mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita putuskan untuk ikut PWI. Saya masuk di PWI ini yang asli toh, bukan berarti saya mendapatkan keuntungan ada dana sekian miliar gelontor. Jangankan ada dana gelontor, justru kita ini masa Allah kocek gitu loh. Jadi tidak cuman apa itu tidak cuman harta, tidak cuman tenaga, tidak cuman pikiran, nyampe kita ini seakan-akan ini bunuh diri kita, seakan-akan orang memframing dengan framing negatif, apa itu kecaman negatif dan lain sebagainya. Pokoknya masya Allah, ini kalau benar-benar tidak diniati untuk berjuang lillahi kalimatillah, untuk apa itu menyelamatkan anak-anak bangsa, untuk menyelamatkan apa itu pribumi yang saat ini kelihatannya sih Belanda sudah pergi Ustaz. Tapi peninggalannya Belanda ini, Habib ini loh, masya Allah, mereka itu sifat-sifatnya itu kalau kita mau berpikir dengan hati yang jernih dan otak yang jernih, ini ada indikasi untuk menguasai, indikasi untuk apa itu untuk menjajah. Dengan bukti banyak lah video-video, insya Allah rakyat Indonesia ngerti semua lah, nggak perlu kita jelaskan gitu. Jadi pada akhirnya kami mantap semantap-mantapnya untuk gabung dengan PWI dan untuk apa menyuarakan bahwa dari hasil penelitian sifat, penelitian akhlak, penelitian ucapan perbuatan yang selalu melenceng dengan Rasulullah, nggak mungkin loh Rasulullah seperti itu loh. Ada orang ngaku-ngaku anaknya harimau, anaknya singa, tapi meong-meong. Pasti ini tidak anak harimau, ini anak kucing Ustaz, meong-meong gitu. Jadi ada indikasi loh, walaupun seumpamanya tanpa apa itu meneliti kitab, meneliti manuskrip, meneliti fatwa-fatwa ulama sudah jelas, tapi kita sebagai apa itu orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang yang mengedepankan ilmu, lalu kita teliti dari hasil penelitian tidak ada satupun ulama dari masa Sayyid Ahmad nyampe masa Ali Sakron ini belum ada satupun ulama yang menyuarakan bahwa Ba'alwi itu min dzurriyyati Rasul. Seumpamanya ada orang yang mengatakan ini Syuhra wal Ifadah, loh Syuhra wal Ifadah setelah abad ke-9. Ini sangat aneh dan ini tidak bisa dikatakan apa itu Syuhra wal Ifadah sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Bisa menetapkan sebuah hukum apabila ada Syuhra wal Ifadah gitu. Jadi pada akhirnya kita mantep semantep-mantepnya, tidak perlu ragu lagi dohirun wa batinan bahwa semua habaib Ba'alwi mereka adalah dzurriyyah Rasul palsu. Angkatan Pak Kiai, ini kan kemarin itu ada yang ngirimin video ke saya, tapi videonya TikTok. Jadi ada penyampaian begini, itu katanya makanya punya si Muharrar Khudori ini dia pengkhianat, dia sudah khianat kepada Robitoh Alawiyah. Itu loh, maksudnya gimana tuh? Iya. Menurut tanggapan jenengan? Iya. Saya ada tuh kirimin videonya itu ke Gus Mujib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robitoh Alawiyah atau mengkhianati Ba'alwi, bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa gitu. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib 1% pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukar-ngukur, istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini ya Habib apa pekerjaannya ngukar-ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukar-ngukur nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi apa itu nggak benar kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak benar itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin
panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa kayak Muharrar ini sudah hianat kepada Bang Alwi, berarti kan itu sudah mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Iya. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami didawiri sama Habib-Habib itu, minta uang, minta barang dan sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun bangun. Lalu beliau bilang, kamu nantang ngejak debat ya? Enggak lah Bib, saya pengen diskusi, bukan nantang Bib. Itu yang mengatakan nantang itu netizen Bib yang memframing tulisan saya. Kemudian oh ya oke, besok saya berangkat, setelah subuh saya berangkat. Kemudian beliau minta transport sama saya 1.500.000. Kebetulan di ATM saya adanya cuma 1 juta. Lalu saya bilang gini, Bib, ini adanya cuma 1 juta Bib, gimana? Oh enggak apa-apa, saya transfer. Setelah itu apa yang terjadi? Di setelah subuh saya sudah menyiapkan youtuber. Jadi live streaming sudah saya siapin semua, dan kami pun persiapan. Saya tidak pernah persiapan tentang keilmuan karena saya paham betul Habib itu biasanya nggak begitu ilmiah biasanya, jadi nggak perlu kita siapkan keilmuan gitu. Setelah itu ditunggu jam 7, 8, 9 nggak ada, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak diangkat, nyampe malam hari nggak diangkat. Di waktu itu kan kami juga live kalau apa itu ada Habib yang pengen dan lain sebagainya. Saat itu juga langsung saya ikrar untuk masuk ke PVI. Malam harinya saya bertemu dengan Romo Yai saya. Romo Yai saya di waktu itu umurnya 49. Jadi begini Ustaz, orang itu kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah atau bertemu dengan siapa saja, kalau umurnya kok tidak umur akhir hayat, bohong berarti. Jadi saya itu ketemu sama Romo Yai atau ketemu sama siapalah, itu biasanya umur terakhir. Jadi di waktu itu kan Romo Yai sakit di kursi roda. Beliau nemuin saya, beliau cerita-cerita ilmu sir, ilmu yang aneh-aneh nggak perlu saya sampaikan ya. Lalu beliau senyum, pertanda kalau beliau ridho ikhlas atas saya gabung ke PWI. Setelah itu langsung saya memberanikan diri untuk debat, untuk diskusi. Bahkan nyampe detik ini belum ada satupun Habib yang diskusi sama saya kalah, belum pernah. Ya, ini yang jadikan saya semakin mantap, karena saya yakin Syekhina, beliau yang sudah masuk di alam dua alam dunia dan alam kubur. Sedangkan seumpamanya saya dinasihatin sama Ustadz Mujib, tidak mungkin saya percaya, karena beliau belum masuk alam kubur. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain. Jadi yang menjadikan mantap seperti itu. Yang asli ada yang lain Ustadz, ada yang lain. Cuma itu ilmu sir, tidak perlu saya sampaikan karena ya netizen seperti itulah. Siap. Semoga berkah. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir bisa jenengan kasih motivasi buat para netizen, karena memang tetap ya walaupun kita live stream seperti ini, di netizen Profesor juga banyak ada yang macam-macam komentarnya. Artinya cara bersikap dalam hal seperti ini, monggo panjenengan untuk menutup sekaligus memberikan motivasi kepada mereka-mereka. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman kami yang muhibin, insya Allah lah, bukan sekedar insya Allah, saya yakin semua anggota yang masuk PVI itu mantan muhibin semua. Nyampe saya diberi julukan sama Yai Imad, saya ini rajanya muhibin di Indonesia, rajanya muhibin ini. Jadi aku yakin teman-teman yang masih muhibin saat ini, kalau memang darah panjenengan adalah darah pejuang, darah yang pernah ikut mengibarkan bendera sang merah putih untuk mengusir penjajah, aku yakin nggak begitu lama beliau akan ikut pada PWI. Tapi kalau mereka darahnya darah jongos Belanda, darah yang dulu seperti Habib di waktu terjadi perang Belanda, aku yakin panjenengan toh akan seperti mereka. Sebab ma fil abna, apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Sebagaimana Sufyan
Abi Sufyan dulu memusuhi Rasulullah, pernah mengadakan perang kepada Rasulullah. Walaupun Sufyan ini punya anak namanya Muawiyah, yang beliau adalah seorang sahabat yang solih, ahli ibadah, ahli puasa, masya Allah luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah pernah mengatakan kepada Muawiyah, Muawiyah, akan terlahir dari dirimu seorang yang akan membantai keluargaku. Nyampe Sayyidina Muawiyah ini tidak mau nikah, karena sudah pernah dikatakan Rasulullah seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya Sayyidina Muawiyah punya penyakit yang sulit diobati, dibawa ke dokter, dibawa ke tabib, dibawa ke dukun-dukun, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Semuanya menasihatinya untuk nikah. Tapi berhubung beliau sudah dikatakan Rasul akan terlahir pada dirinya seseorang yang akan membantai dirinya Rasul, beliau pun tidak mau nikah. Tapi penyakit semakin kronis, semakin luar biasa. Pada akhirnya ada seorang ulama, ada beberapa orang-orang pendeta-pendeta menasihati sama beliau, wahai Muawiyah, nikahlah kau dengan seorang wanita yang mandul, diperkirakan tidak bisa hamil. Kemudian diterimanya, lalu nikah. Apa yang terjadi? Baru dikumpulin satu kali langsung hamil, lahirlah Yazid. Bagaimana setelah Yazid lahir? Yazid inilah yang mengerahkan, bahkan menjadi gembong pembunuh dzurriyyah Rasul bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad. Ini dua gembong yang pernah membantai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran, ma fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Aku yakin mereka-mereka yang benci dengan ulama-ulama yang memperjuangkan Wali Songo ini, mereka yang benci, bahkan menfitnah, bahkan mencaci maki, mereka itu juga jongos-jongos Belanda. Dulu di waktu zaman penjajahan, mereka juga ikut serta-merta untuk membantu para Belanda. Maka darinya, para teman-teman yang masih jadi muhibbin seperti saya dulu, ayo kembalilah panjenengan semua ke bumi pertiwi. Bumi pertiwi masih menerima pertobatan Anda. Jangan pernah husnudon, nggak bener. Husnudon setelah ba'da wujud dalil tidak boleh. Husnudon setelah mengetahui ini ada dalil tidak boleh. Kamu sholat, setelah sholat Ustaz langsung ambil air wudhu, langsung istihad menghadap kiblat ke sana, sholatnya menghadap ke sana, mengira kiblat ke sana. Setelah sholat, di pertengahan sholat Ustadz Mujib ngomong, Ustadz kiblatnya di sana, kok ngeyel, maka sholatnya tidak sah. Husnudon semacam ini tidak sah, karena ini ada hubungannya dengan Rasul. Perkara yang ada hubungannya dengan Rasul wajib diteliti, seperti wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, seperti dawuh-dawuhnya Rasul hadis, seperti amaliyahnya Rasulullah, seperti penetapannya Rasulullah, bahkan darah yang mengalir kepada cucu-cucunya, sehingga kita tidak membuka sedikit pun peluang untuk oknum-oknum yang mudah ngaku-ngaku dzurriyyahnya Rasul tapi akhlaknya jauh dengan Rasulullah. Pada akhirnya dialah orang yang meloreng-loreng Rasulullah SAW.